Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wasabi'atu anna itlaqahu ala sabilil majazi bi'tibari ta'alluqihi bil badani. Alasan yang ketujuh, kenapa lisanul jinan yang selalu berzikir kepada Allah setelah hidupnya hati, kenapa lisanul jinan tersebut dinamakan dengan tiflal ma'ani? Jadi setelah manusia berzikir dengan hayatil qalbi, setelah hatinya yang berzikir dengan hayatil qalbi, maka lahirlah tiflal ma'ani. Nah, tiflal ma'ani itu nama lain dari lisanul jinan. Nah, kenapa dinamakan tiflal ma'ani? Yaitu perspektif majasnya. Lalu kenapa perspektif majas itu dinamakan dengan tiflal ma'ani? Apa alaqah atau hubungan yang terdapat di antara keduanya? Alaqahnya ialah ada beberapa alaqah di sini. Pertama, bi'tibari ta'alluqihi bil badan. Karena hubungan zikir, hubungan lisanul jinan tersebut adalah dengan jasmani manusia, dengan badan manusia. Wa tamthiluhu bi suratil basyari binaan ala anna itlaqahu alaihi li ajli mulahatihi la li ajli tisgharihi. Dan diumpamakan atau dinamakan dengan umpama manusia dengan nama manusia, yaitu insan hakiki. Dinamakan dengan insan hakiki dengan nama manusia. Kenapa dinamakan dengan nama manusia tiflal ma'ani tersebut? Ialah karena nama tersebut bukan karena kekanak-kanakannya. Jadi dinamakan tiflal ma'ani bukan karena kekanak-kanakannya, bukan karena sifat kanak-kanaknya gitu. Tapi kenapa? Karena keindahan bentuknya, karena keindahan akhlaknya, karena keindahan yang terdapat di balik rahasia tiflal ma'ani tersebut. Jadi karena keindahannya, maka dengan kata lain dinamakan dengan insan al-hakiki. Orang Jawa menerjemahkan dengan sejatining manungsa. Wa bin nadri ila bidayati halihi wa huwa al-insanul hakiki. Dan juga karena dari sudut pandang bahwa pada akhirnya nama tersebut akan dinamakan dengan insan hakiki. Lalu li'anna lahu unsiyatun ma'allahi ta'ala. Jadi ada beberapa alasan. Pertama, di sini alasan yang berlipat-lipat istilahnya. Jadi dinamakan pertama, yang alasan yang ketujuh, lisanul jinan dinamakan dengan tiflal ma'ani itu karena majas atau perspektif majas. Terus kenapa dinamakan perspektif majas? Karena hubungan tiflal ma'ani tersebut adalah dengan badan, dengan tubuh manusia, dengan jasmani manusia. Kenapa masih berbentuk manusia? Karena pada akhirnya dia akan dinamakan insan al-hakiki. Kenapa dinamakan insan al-hakiki? Karena tiflal ma'ani yang telah lahir dari zikir manusia itu akan berkasih-kasihan atau akan berkasih sayang dengan Allah. Jadi ketika zikir, ketika hati sudah hidup, maka yang tampak dalam diri manusia yang ahli zikir
adalah sifat muhibbin, sifat kasih sayang. Kenapa? Karena dia sedang berkasih-kasihan dengan Allah. Nah, disinilah terdapat rahasia-rahasia yang dinamakan sirrullah. Maka dalam sebuah hadis Allah berfirman, hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Maka dari itulah dalam tauhid Asy'ariyah yang paling pertama, yang paling utama, yang paling ditekankan adalah hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenapa? Karena al insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, kapan al insanu sirri wa ana sirruhu? Ketika terjadi unsiyah ma'allah. Ketika insan hakiki atau sejati ning manungso berkasih-kasihan dengan Allah. Itu terjadi setelah maqam muhibbin. Dan nawul li'analahu unsiyatun ma'allahi ta'ala. Nah, fal jismu, kesimpulannya sekarang fal jismu wal jasmaniyu laisa mahraman lahu. Jisim memang jasmani, jisim dan jasmani memang ada hubungan dengan ruh kudusi, dengan hakikatul insan, tapi laisa mahraman, tidak ada kemahraman sama sekali. Artinya apa? Tidak ada hubungan emosional antara jasmani, jisim jasmani dan hakikatul insan. Tidak ada hubungan emosional. Justru hubungan emosionalnya di sini adalah antara jasmani, antara insan hakiki atau sejati ning manungso dengan Allah. Jadi tidak ada hubungan emosional. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, lima Allahi waqtun la yas'u fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Antara aku dengan Allah hanya tersisa waktu yang tidak bisa, yang tidak muat, artinya tidak bisa dipisahkan atau tidak muat oleh malakun muqarrab dan nabiyyun mursal. Wal muradu bin nabiyil mursal basyariyatun nabi wa minal malakil muqarrabi ruhaniyatuhu alladzi khuliqat min nuril jabarut. Yang dimaksud dengan Nabiul Mursal adalah sifat basyariyahnya Nabi, jenis atau jisim basyariyahnya Nabi, jasmani basyariyahnya Nabi. Itu Nabiul Mursal. Malakil muqarrab ialah malaikat muqarrab yang diciptakan oleh Allah min nuril jabarut. Nah, di antara Nabi Muhammad yang dimaksud li di sini adalah Ruhul Muhammad. Jadi Ruh Muhammad, antara Ruh Muhammad, antara Ruh Qudsi, antara Ruh Muhammad, antara hakikatul insan dengan Allah tidak ada jarak, sehingga di antaranya bisa dimasuki oleh sifat basyariyahnya Nabi atau sifat ruhaniyahnya malakul muqarrab. Jadi memang tidak ada jarak sama sekali antara hakikatul insannya Nabi Muhammad atau ruh kudusinya Nabi Muhammad atau ruh Muhammad. Antara ruh Muhammad ini sama satu arah, antara ruh Muhammad dengan Allah tidak ada jarak sama sekali, sehingga basyariyahnya Nabi pun tidak bisa memisahkan, tidak bisa menjadi pemisah
Jadi basyariahnya Nabi pun tidak bisa menjadi pemisah antara ruh Muhammad dengan Allah. Jadi sangat dekat. Sudah sedemikian dekatnya tidak bisa dikatakan satu. Kenapa? Karena statusnya masih dekat, bukan satu. Jadi kalau kita menyatu, kalau ada dua benda menyatu, itu bukan satu, tapi masih dua benda tapi menyatu. Jadi tetap mukhalafah lil hawadits. Makanya ketika saya sudah pernah mengungkap masalah ini, ketika ada orang mengatakan bahwa manunggaling kaula Gusti adalah penyatuan jasmani manusia dengan zatullah, itu salah total. Kenapa? Secara logika tidak masuk logika, secara zihniyah tidak bisa dibuktikan juga. Kenapa? Karena dari yang sering disampaikan oleh Rasulullah, kenyataannya tidak bisa menyatu. Bahkan antara ruhaninya Nabi Muhammad, antara roh Nabi Muhammad, roh kudsinya Nabi Muhammad dengan sifat basyariahnya, dengan jasmaninya, itu juga sangat jauh, tidak ada mahram. Apalagi antara kita. Nabi Muhammad tidak bisa moksa misalnya. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mempunyai tugas syariah. Jadi Nabi Muhammad mempunyai tugas syariah sehingga beliau harus lebih sempurna daripada yang lain. Dan memang Nabi Muhammad adalah Nabi pilihan yang paling sempurna dari semua makhluk Allah. Dari semua makhluk Allah, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Nah, yang paling sempurna sifat basyariyah dengan sifat ruhaniyah tidak bisa menyatu. Tidak ada kemahroman di sini, tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan emosional. Apalagi dia mau menyatu, apalagi dia mau menjadi satu. Tidak bisa. Secara logika tidak masuk akal. Jadi salah total ketika menafsirkan maununggaling kaula Gusti itu adalah penyatuan jasmani manusia dengan zatullah. Tapi manunggaling kaula Gusti adalah manusia yang ingin menyatukan diri ke hadratil ilahiyah. Jadi dia mencari tarikan-tarikan uluhiyah agar dia bisa tiyarah atau dia bisa terbang ke alam kesuciannya. Jadi wa minal malakil muqarrab ruhaniyatuhu, ruhaninya malakul muqarrab, malaikat pun itu tidak bisa menjadi penghalang. Artinya tidak bisa mendekat ke tempat hakikatul insan, ke alam lahut, apalagi jasmaninya. Ketika manusia berada di alam fana, yang bisa mencapai alam lahut, jasmani yang bisa mencapai alam lahut itu cuma satu, yaitu Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad selamanya tidak akan ada yang pernah sampai ke sana. Jasmani. Kalau rohani itu mungkin banyak, tapi jasmani belum pernah. Nabi Muhammad bahkan dia naik ke Sidratil Muntaha itu dengan terompahnya, dengan terompahnya, bersama terompahnya semua. Itu ke Sidratil Muntaha, bukan cuma jasmaninya. Itu menandakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia pilihan. Nabi Muhammad kan bukan orang ahli hakiki. Kata siapa? Nabi Muhammad hadis-hadis hakiki, semua hadis-hadis yang di sini dalam kitab ini adalah hadis hakiki.
Hadis yang menerangkan tentang bagaimana kita mengkaji ilmu ma'rifah agar bisa menghasilkan ilmu hakikah. Banyak hadis-hadisnya. Di antara hadis Nabi Muhammad ialah Nabi Muhammad sejak dari dia menjadi pengembala kambing, dia berdagang sampai dia diutus, diangkat menjadi nabi. Nah, ketika diangkat menjadi nabi, tingkatan batiniahnya, hakikinya itu sudah mencapai tingkatan sempurna. Cuman belum sempurna secara zahir dan batin, karena penyempurnaan akhir ketika baginda Nabi Muhammad SAW diangkat ketika Isra dan Mi'raj, diangkat ke Sidratil Muntaha melalui langit 1, 2, 3 sampai 7. Nah, ketika Nabi Muhammad diangkat, nah itu penyempurnaan zahir dan batin Nabi Muhammad secara hakiki. Nah, yang sering diungkapkan Nabi Muhammad ketika beliau bersama dengan Sayyidatuna Aisyah, dia selalu berpesan, "Kallimi anni ya Aisyah, kallimi anni." Ini dalam sebuah hadis. Lalu kenapa baginda Nabi Muhammad berpesan demikian? Karena dia khawatir tarikan uluhiyah akan membawa dia melupakan syariah. Nabi Muhammad ingin yang sempurna. Jadi apa dari yang bisa disimpulkan dari hadis tersebut? Dari hadis tersebut itu menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang hakiki. Tapi tugas baginda Nabi Muhammad adalah untuk tasyri' kepada umatnya, untuk menjalankan syariat. Jadi untuk menjalankan syariat dan untuk mensyariatkan umatnya. Nah, apakah salah ketika umatnya sekarang mengkaji tentang ilmu ma'rifah, tentang ilmu hakiki? Jelas tidak salah, tapi tergantung dari kemampuan masing-masing. Yang mampu boleh, yang tidak mampu jangan. Kenapa? Takut nyasar. Kalau nyasar di pasar mendingan, tapi kalau nyasar di pikiran nanti dia nggak tahu Allah. Jadi dia nggak sadar siapa dia. Nah, bisa-bisa jalan raya dikira kamar mandi, dia telanjang sambil bawa gayung. Kama annal malaka min nuril jabarut fala yadkhulu fi nuril lahut. Maka sebagaimana malaikat memang diciptakan dari nur jabarut, maka malaikat tidak bisa memasuki alam lahut. Sehingga ketika Nabi Muhammad mau masuk Sidratil Muntaha, lalu Nabi Muhammad mengajak malaikat Jibril, kemarilah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Lau danautu unmalatan lakhtaraktu." Andaikan aku sebesar biji semut, sebesar semut, aku mendekat lagi Muhammad, maka aku akan terbakar. Itu menandakan bahwa alamnya malaikat Jibril itu berada di alam Jabarut, berada di bawahnya. Jadi tidak bisa masuk ke alam lahut. Fala yadkhulu fi nuril lahut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi jannatun la fiha hurun wala qusurun wala jinanun wala asalun wala labanun." Sesungguhnya Allah mempunyai surga, innalillahi jannatun, sungguhnya Allah mempunyai surga, la fiha hurun wala qusurun. Di dalamnya tidak terdapat bidadari cantik dan bidadari kusur. Bidadari itu semacam bidadari dari laki-laki yang ganteng-ganteng. Wala jinanun, dan tidak ada keindahan-keindahan yang dipandang mata, yang lahir.
Wala asalun, tidak ada sungai madu, wala labanun, tidak ada sungai susu. Bal yanzuru ila wajhillahi ta'ala, akan tetapi di sana di dalamnya senantiasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika itu wajah mereka berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, mereka selalu memandangi Tuhannya. Wa kama qala Rasulullah SAW, dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Jadi di surga tempat orang-orang muqarrab, tempat orang-orang yang menyatukan diri kepada Allah, itu terdapat surga, yang dimana di surga tersebut bukan dihiasi dengan sungai madu, bukan dengan sungai susu, bukan dengan bidadari laki-laki perempuan, bukan dengan itu. Tapi di sana hanya melihat Allah, di mana dalam hal tersebut atau dalam keadaan melihat Allah adalah merupakan sebuah keindahan yang terindah. Gak usah terlalu jauh ke surga. Sekarang ketika manusia berada di alam fana, dia bisa meresapi zikirnya, dia bisa merasakan zikirnya, maka hilang semua kenikmatan dunia. Musnah semua kenikmatan dunia, tidak akan pernah membutuhkan kenikmatan dunia. Justru dia hanya ingin menikmati rasa zikir. Hanya ingin menikmati rasa zikir. Hilang semua keindahan dunia ketika manusia bisa meresapi zikirnya. Dan itu kenikmatan yang terindah. Walau dakhalal malak wal jasmaniyatu fi hadhil alami lahtaraka kama qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, law kashaftu sabahatu wajhi subhatu wajhi jalali lahtaraka kullu ma madda basari. Wajhi jalali. Jadi andai kata malaikat dan ruhaninya malaikat dan jasmaninya manusia masuk kepada alam lahut, maka mereka berdua akan terbakar. Jadi itulah alam qudsi. Nah, kapan alam qudsi ini terjadi? Kapan kita ini mencapai alam qudsi? Setelah tiflal ma'ani dididik oleh hati untuk menjalankan ilmu hakikah. Nah, itulah perjalanan manusia menuju hadratil ilahiyah, menuju alam kesucian. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.